ada tentang yang desain, musik, sama program. Nah itu bisa dari masing-masing bidang itu bisa mecah ke banyak. Oh gitu, contoh-contoh. Oke, kita masih di Kampus membahas jurusan teknologi game bareng Marsha Abrar, mahasiswa semester akhir Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS jurusan teknologi game. Dan tempat kita syuting kali ini ada di Warung Kebon. Suasananya cukup tenang. Jadi kalau misalnya mau main-main boleh kesini. Tapi lepas dari itu ya, kita lanjutin lagi ngobrolan tentang teknologi game. Marsha, tadi di segmen pertama kayaknya sudah dibocorkan sedikit sama Marsha bahwa untuk menuju tugas akhir itu ada 3 tahapan yang harus dilalui: seminar proposal, sidang progres, sama sidang hasil. Jelasin dong satu-satu. Kalau yang seminar proposal ini kita mengajukan judul, jadi kita ada ide apa, kita tulis tentang judulnya, latar belakangnya, dan sekaligus itu mencari dosen pembimbing. Oh oke. Judul seminar proposal ini atau ide membuat game untuk seminar proposal ini bolehkah diambil dari tugas-tugas sebelumnya? Kan udah sering bikin game tuh, misalnya dikembangin lagi tuh nanti di tugas akhir, boleh nggak? Nah boleh, tapi nggak boleh sama dengan teknik yang dipakai di tugas yang kemarin-kemarin yang udah dibuat. Jadi harus lebih kompleks, lebih luas, dan lebih berdampak ke masyarakat. Oke, terus yang sidang progres? Yang sidang progres ini pencapaian 50% dan itu menurut dosen pembimbing. Jadi kalau misal kan udah deal ya dari seminar proposal, ya saya bimbing. Nah itu kita bimbingan selama kurang lebih 12 sampai 16 kali. Nah itu terus kalau dari dosen itu melihat progres kita semakin naik dan mencapai keinginan dosen itu, meskipun nggak 50% ya, itu hanya formalitas saja supaya terlihat 50%. Nah itu dosennya kalau bilang ya udah kamu maju ke sidang progres itu udah bisa. Oh oke, kalau enggak ya nyandet dulu ya? Iya, nyandet dulu dan diundur lang. Diundur. Di sidang progres ini bentuk aplikasi gamenya sudah harus kelihatan? Prototype iya, udah. Jadi udah nggak harus dijalankan, tapi udah ada kayak tampilan konsepnya, itu udah ditata rapi juga. Oke. Terus yang sidang hasil? Kalau yang sidang hasil udah benar-benar selesai final jadi gitu. Apakah ada target sampai harus di-download berapa kali di App atau Play Store kayak gitu-gitu mempengaruhi nilai nggak? Kan harus di-download ya? Di-download nggak sih? Kalau di-download nggak, jadi nanti di-upload maksudnya? Oh ya, di-upload ke website PENS ya. Tapi nggak harus yang ada target minimal downloadnya itu nggak. Oh oke, jadi aman ya. Aman. Yang penting terjalankan dan sesuai tadi, bisa mengatasi problem di masyarakat. Iya. Oke, seperti itu ternyata. Nah kalau sudah lulus nih dari jurusan teknologi game, itu dapat gelarnya berarti apa? Ikut gelar apa? Gelar STR. STR. Itu 2 tahun lalu masih gelar SST, masih sarjana sains terapan, tapi sekarang udah diganti jadi STR, sarjana terapan. Sarjana terapan meskipun kuliahnya D4 ya? Iya, tetap ada sarjananya gitu maksudnya, tapi sarjana terapan, bukan yang spesifik kayak sarjana teknologi STG, enggak ya? Ngaco kalau itu. Nah terus kalau untuk soal prospek kerjanya nih Marsha, setelah lulus dari teknologi game, karena Marsha ini kan angkatan kedua ya, dan ternyata teknologi game ini untuk jenjang D4 atau S1 ya kan setara di Indonesia sejauh ini yang kita tahu baru PENS ya? Iya, yang ada yang lain, cuma itu masih berupa akademi belum sampai yang ke politeknik atau universitas gitu. Kalaupun ada universitas atau institut, ternyata di ITS itu ada, cuman itu jenjang S2. Terus S2. Di ITB itu juga ada, tapi jenjang S2 kayak gitu. Yang D4 atau S1 baru di PENS. Dan Marsha adalah angkatan kedua, jadi masih kinyis-kinyis. Kakak-kakak sebelumnya yang angkatan pertama itu sudah jadi apa aja ketika mereka udah lulus dari jurusan teknologi game? Prospek kerjanya seluas apa, di mana, menjadi apa profesinya gitu, Marsha? Mungkin
ada yang udah tahu mungkin tentang Game Loft. Jadi itu kayak game Iya. studio yang udah berkecimpung lama di dunia game. Jadi itu udah kenal. Itu ada satu kakak kelas yang udah di sana juga. Nah, terus kebanyakan kakak kelas sebelumnya itu berkecimpung di hal yang sama. Jadi tentang teknologi sama tentang game. Dan kebanyakan di studio game. Kebanyakan di studio game. Tapi kan kalau dipikir-pikir ya, untuk menjadi pembuat game atau bekerja di studio game di Indonesia pun juga studio game masih belum sebanyak yang Iya. kita bayangkan gitu kan. Soalnya kebanyakan juga game-game itu yang kita mainkan game luar Iya. gitu kan. Nah, bisa dibilang agak-agak sempit gitu ya prospek kerjanya untuk Kalau teknologi game. untuk teknologi game bisa bercabang. Jadi kan seperti yang saya udah jelaskan di part sebelumnya, ada tentang yang desain, musik, sama program. Nah itu bisa dari masing-masing bidang itu bisa mecah ke banyak. Gitu, contoh-contoh. Contoh kalau misal di bagian desain, itu kita bisa desain web. Itu karena kita juga diajarin cara bikin web yang statis, yang dinamis itu kayak gimana. Terus untuk yang bagian musik, nah kita juga saat magang itu juga langsung berkesempatan di studio musik yang udah jago bikin musik untuk game. Jadi kayak gitu, cabangnya bisa banyak. Jadi nggak hanya harus tentang game enggak. Jadi bisa untuk yang studio musik, untuk pembuat film atau scoring film kayak gitu ya. Oke. Jadi desain ataupun musik tadi itu bukan hanya diajarkannya bukan hanya untuk diaplikasikan di game ya, tapi tadi ngedesain web pun juga masih diajarkan masih gitu. diajarkan. Oke. Ya cukup luas kalau misalnya pinter-pinter memanfaatkan ya. Iya. Untuk masuk ke mana nih, lebih menonjol di codingnya untuk programnya, desainnya atau di musiknya kayak gitu. Kalau Marsa sendiri kira-kira sudah ada bayangan nggak nanti setelah selesai dari tugas akhir ini mau kemana? Kalau selesai dari tugas akhir ini rencana mau bikin startup juga sama anak-anak kelas, dan itu merupakan lanjutan dari yang tugas yang semester 7 saya disuruh tugas tentang manajemen proyek. Jadi disuruh nyari klien dengan batas minimal pendapatan laba bersih segini. Nah, itu ternyata dari situ kita startup kita terdiri dari 3 orang itu punya visi dan misi yang sama, dan rencana kalau mau setelah lulus ini mau dilanjutin lagi. Wede, yang jebol tadi satu tadi ya. Oke, bagus. Jadi nabungnya selama kuliah, dilanjutin kalau udah lulus. Iya, benar. Bisa jadi entrepreneur ya, teknopreneur ya, teknopreneur gitu. Oke. Nah, kalau misalnya mau masuk S2, lanjut untuk studi ke jenjang selanjutnya. S2-nya berarti kan sudah ada tuh di ITS atau ITB gitu. Selain masuk ke jurusan yang linier, yaitu jurusan teknologi game, S2-nya bisa masuk ke jurusan apa lagi? Jurusan informatika. Jadi kalau untuk yang langsung desain MFA kayak Master of Fine Art itu masih belum terlalu bisa ya. Mungkin karena kita basic desain itu nggak terlalu sedalam TKV ya. Jadi masih berkutat di bidang informatika. Lebih ke informatikanya lebih ke ya. informatika. Disarankannya kalau misalnya S2 bukan S2 desain, bukan atau musiknya juga bukan ya, karena masih dasar ketika mempelajari itu. Iya. Oke. Nah, sekarang ini pertanyaan yang terakhir. Tips atau trik juga untuk bisa masuk ke jurusan teknologi game, dan bagaimana biar survive di jurusan teknologi game. Karena pasti sama dengan jurusan teknik-teknik yang lain bikin pusing gitu ya, jurusan teknologi game. Pokoknya berhubungan dengan coding, kode-kode itu kan memusingkan ya. Kasih dong tips dan triknya. Tips dan triknya mungkin tentang kampus PENS dulu ya. Jadi di kampus PENS ini lebih kayak jadwal SMA tapi dengan jam kuliah yang lebih panjang gitu. Jadi soalnya udah terpaket tadi ya. Terpaket, dan itu ada kadang seminggu tuh bisa dari jam 7 sampai jam 5 itu full. Itu hampir tiap hari. Jadi untuk persiapannya ya itu siap-siap kalau misal deadline atau jam kuliah yang panjang kayak gitu. Dan siap-siap menjomblo nggak? Terus. Oke. Jadi karena udah terpakat tadi jadwalnya nggak bisa lah kita nego-nego ya. Terus. Kemudian ini punya
pengetahuan dasar jadi dari ketiga aspek yang tadi itu desain program sama musik itu udah ya tahu dasarnya lah. Musik ini genrenya ini itu kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu pernah main game. Penting. Ya itu penting. Ya itu karena apa ya, kalau kita ingin membuat game otomatis kita harus kayak amati tiru sama modifikasi dari game-game yang udah laku atau jual di pasaran itu, supaya kita nyari uniqueness-nya dari game-game ini apa, terus kita bisa lebih kembangkan lagi dari uniqueness itu sesuai dengan taste kita sendiri. Oh, nah itu tuh yang pertama, harus siap dengan kondisi kuliah di Politeknik, utamanya di PENS yang sudah terjadwal. Kemudian yang kedua apa tadi, harus tahu basic-basicnya, basic programming, basic design, dan basic musik. Basic aja seenggaknya tahu gitu ya. Terus yang ketiga, seenggaknya pernah main game. Bukan yang nol betul soal game. Tapi saya rasa semuanya pernah sih mainnya. Soliter aja tuh kan game ya. Kalau soliter aja tuh game. Oke deh, terima kasih banyak Marsa sudah sharing tentang jurusan teknologi game. Semoga tugas akhirnya lancar. Amin. Setelah ini ditonton berjuta-juta kali, kamu sudah bikin game. Sudah punya game sendiri yang diperjualbelikan secara bebas gitu. Oke, terima kasih banyak Marsa. Terima kasih banyak juga buat Hi Friends yang sudah nontonin video Kamus Kampus edisi teknologi game ini dari part pertama sampai part ketiga ini. Nantikan video-video Kamus Kampus yang lain yang akan membahas jurusan-jurusan kuliah yang lain. Atau kalau mau suggest kepengen bahas jurusan apa, boleh. Silakan di sosial media Hai Kampus, Instagram, Facebook page, ada di @haikampus, atau kepoin juga di websitenya www.haikampus.com. Jangan lupa subscribe, dan terima kasih juga untuk Warung Kebon yang sudah memfasilitasi tempat syuting kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, bye!